Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat ibadah kita dalam merayakan Idul Kurban, Idul Adha bagi masyarakat muslim di seluruh tanah air. Betul sekali Abdi, serangkaian ibadah suci dan juga ibadah haji di Tanah Suci sudah dilalui oleh saudara-saudara kita umat muslim dunia. Dan kini pemirsa, tiba puncaknya menjalankan sholat id. Namun di sejumlah daerah di tanah air saat ini masih banyak ibadah sholat id yang harus dilakukan di rumah akibat pandemi COVID-19. Ya, selama 2,5 jam ke depan pemirsa kami akan menghadirkan informasi terkini dan ikut berbagi nuansa kemenangan di hari Idul Adha ini dalam program live event Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Bersama saya Abdi Azwar Sahid dan rekan saya. Dan saya Sarah Wen pemirsa, dan inilah live event Idul Adha 1442 Hijriah selengkapnya. Di rumah menjadi bagian ikhtiar kita bersama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita petik hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa dan bertakbir dari rumah masing-masing. Bersama-sama terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya keikhlasan berkorban tanpa keraguan di momen perayaan Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini. Presiden menegaskan Idul Adha tahun ini sebagai momentum untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan dengan mendahulukan kepentingan bersama, terutama di masa pandemi COVID-19. Idul Adha mengandung pesan-pesan mulia, pesan pengorbanan dan kemanusiaan, pesan universal yang tetap aktual dan patut menjadi pegangan di saat bangsa dan negara kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewariskan keteladanan, mengingatkan betapa pentingnya keimanan dan ketakwaan, keikhlasan berkorban tanpa keraguan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi saat ini, kita perlu kesediaan lebih banyak berkorban lagi, mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat serta sesama. Inilah momentum untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah yang akan mampu melipat gandakan energi kita untuk menghimpun kekuatan, optimis untuk bangkit bersama. Kita optimalkan ikhtiar lahiriah dan juga ikhtiar batiniyah. Kita berikhtiar bersama dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan aturan penyelenggaraan sholat Idul Adha. Dalam surat edaran tersebut meniadakan sholat Idul Adha tahun ini secara berjamaah di masjid dan lapangan terbuka. Bahkan terpantau pemirsa, pagi hari ini Masjid Agung Kota Bandung tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Andromeda Arizal langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Andro. Andro, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi di Masjid Agung Bandung pagi hari ini?
Selamat pagi Sarah dan juga Abdi. Hingga hari ini memang sesuai dari surat edaran Gubernur Jawa Barat bahwa beberapa masjid terutama di 27 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini secara resmi memang tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah baik di masjid ataupun di beberapa lapangan yang ada. Dapat kami pantau dan juga sampaikan bahwa di Masjid Agung Kota Bandung memang ini secara resmi kemarin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung memang tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha, hanya melaksanakan takbiran saja. Kemarin Abdi dan juga Sarah, bila kita melihat pelaksanaan takbiran sendiri hanya dilaksanakan bagi pihak DKM saja dan masyarakat Kota Bandung pun ini tidak diperkenankan karena mengingat untuk Masjid Agung Kota Bandung ini berada di pusat kota atau berada di ring 1 Kota Bandung, dan selama masa PPKM darurat ini terutama di jalan alun-alun Kota Bandung dan jalan Asia Afrika memang pada jam-jam tertentu ini ditutup, sehingga apabila untuk memasuki Masjid Agung Kota Bandung ini beberapa aksesnya ini tidak diperkenankan bagi masyarakat umum. Bila kita melihat angka kasus COVID-19 untuk di Kota Bandung sendiri juga masih cukup tinggi, bahkan Kota Bandung berada di zona merah, pihak dari pemerintah Kota Bandung pun menghimbau untuk melaksanakan sholat Idul Adha hanya di rumah masing-masing. Masjid besar Kota Bandung pun secara resmi selain Masjid Agung Kota Bandung ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha, hanya melaksanakan sholat Idul Adha di rumahnya masing-masing, dan dihimbau hal ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 karena kemarin juga pihak dari DKM sendiri menyampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha ini merupakan sunnah dan menjaga kesehatan ini merupakan kewajiban. Sarah dan juga Abdi. Baik, Andro, lantas bagaimana dengan mekanisme pemotongan hewan kurban di sana serta mekanisme pembagiannya agar tidak terjadi kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, Andro? Ya, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini momentumnya adalah penyembelihan hewan kurban, baik itu kambing ataupun sapi. Untuk di Masjid Agung Kota Bandung ini ada 6 hewan sapi yang akan dipotong begitu, namun tidak di halaman Masjid Agung Kota Bandung, namun di rumah potong hewan. Keenam hewan kurban ini nantinya akan dibagikan kepada warga Kota Bandung yang sudah terdata. Ada sekitar 3.000 hingga 6.000 bungkus yang akan dibagikan secara door to door, tidak terpusat di satu tempat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kerumunan. Selain itu juga Abdi, bila kita melihat pada 6 tahun kebelakangan memang sapi kurban milik Presiden Joko Widodo memang selalu dititipkan di Masjid Agung Kota Bandung, namun untuk di tahun 2021 ini dititipkan di Masjid Pusdai Kota Bandung. Untuk penyembelihan hewan kurban sendiri, hal ini sudah sesuai dari peraturan gubernur dan juga surat edaran yang diberikan oleh Kementerian Agama. Hal ini adalah untuk dilaksanakan secara door to door, dan penyembelihan hewan kurban sendiri akan dilaksanakan di esok hari. Abdi. Baik, Andromeda Rizal, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.
Ya pemirsa, itu tadi tata cara untuk melaksanakan sholat id di rumah saja, karena memang pemerintah mengimbau kita untuk berdiam diri di rumah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 walaupun di tengah perayaan Hari Raya Idul Adha seperti saat ini. Betul sekali, dan dalam perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 saat ini juga ada beberapa opsi untuk melakukan kurban, salah satunya dengan kurban daring, Sarah. Dan masih ada lagi beberapa tata cara lainnya bagaimana kita melakukan ibadah Idul Adha tahun ini di tengah pandemi. Nanti kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di live event Idul Adha 1442 Hijriah.